Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Mentor ASN. Channel akan membahas seputar pelaksanaan PPG bagi guru tertentu tahun 2025. Namun sebelum lanjut, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, terutama Bapak Ibu peserta PPG guru tertentu tahun 2025, apakah sudah selesai mempelajari modul yang kedua berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional? Semoga Bapak Ibu sudah selesai mempelajari 4 topik yang terdapat pada modul yang kedua. Apabila sudah selesai, maka akan muncul tampilan centang hijau seperti ini Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan post test pada modul yang kedua yang terdiri dari 3 post test, baik itu post test pertama, post test yang kedua, dan terakhir post test yang ketiga. Apabila sudah selesai, maka Bapak Ibu bisa mengakses jurnal pembelajaran. Jadi pada kesempatan video kali ini kami akan berbagi informasi kepada Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia bagaimana cara membuat jurnal pembelajaran agar cepat divalidasi. Karena banyak sekali Bapak Ibu yang mengalami kebingungan dan kesulitan untuk membuat jurnal pembelajaran pada modul yang kedua. Jadi langkah pertama yang wajib Bapak Ibu lakukan adalah kita klik lengkapi jurnal pembelajaran. Kemudian kita klik mulai lengkapi. Kita centang Bapak Ibu. Kemudian kita klik ya lanjut. Jadi Bapak Ibu, untuk melengkapi jurnal pembelajaran, silakan Bapak Ibu klik rincian Bapak Ibu. Jadi jurnal pembelajaran pada modul yang kedua ini sama persis petunjuknya seperti pengerjaan pada jurnal modul yang pertama. Jadi Bapak Ibu diminta untuk membuat satu aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Jadi apa aksi nyata terbaik versi Bapak Ibu ini bisa berarti bahwa Bapak Ibu lebih yakin atau lebih puas dengan aksi nyata tersebut. Kemudian Bapak Ibu lebih senang dengan aksi nyata tersebut, termasuk Bapak Ibu lebih bisa memaknai aksi nyata tersebut. Jadi sekali lagi tidak ada benar maupun salah dalam memilih aksi nyata selama aksi nyata tersebut terbaik versi Bapak Ibu. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan video kali ini berkaitan dengan ketentuan mengunggah jurnal pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silakan menyertakan salah satu dokumen aksi nyata dari pilihan berikut. Jadi sama petunjuknya Bapak Ibu. Jadi di modul yang kedua ini kita akan membuat rancangan pembelajaran dengan pendekatan sosial emosional. Kemudian Bapak Ibu, untuk rencana pelayanan layanan atau RPL ini khusus untuk Bapak Ibu formasi guru bimbingan konseling atau guru BK. Bisa juga bentuk penugasan lainnya dari aksi nyata ini bisa untuk Bapak Ibu guru yang SMK. Kemudian Bapak Ibu, terkait dengan dokumen ini dibuat dalam format PDF maksimal 10 MB sama seperti pada modul yang pertama Bapak Ibu. Kemudian penamaan nomor dari dokumen ini, jadi nama mahasiswa, NIM, judul aksi nyata yang Bapak Ibu buat. Jadi contohnya seperti ini. Sama Bapak Ibu pada modul yang pertama. Jadi Bapak Ibu, seperti apa struktur atau penulisan jurnal pembelajaran pada modul yang kedua agar cepat divalidasi? Kita cermati pada bagian pertama ini. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang wajib Bapak Ibu lakukan untuk membuat jurnal pembelajaran pada modul yang kedua adalah kita membuat halaman judul atau cover. Jadi kita tuliskan judul dari jurnal, jadi jurnal pembelajaran modul yang kedua yaitu pembelajaran sosial emosional. Baru kita tuliskan judul aksi nyata dari Bapak Ibu. Jadi merancang pembelajaran sosial emosional di mana peran guru sebagai teladan. Kemudian Bapak Ibu silahkan tuliskan dan cantumkan logo LPTK atau bisa juga menggunakan pas foto dari Bapak Ibu. Kemudian silahkan diisi identitas baik itu nama, bidang studi, LPTK, nomor UKG maupun NIM dari Bapak Ibu. Jadi misalkan belum ada NIM dan belum terbit dari LPTK, bisa sementara menggunakan nomor UKG dari Bapak Ibu. Kemudian tuliskan nama LPTK dan pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Ini bagian cover atau halaman judul. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut ke halaman yang kedua. Kita kembali tuliskan judul lebih spesifik ya Bapak Ibu. Jurnal pembelajaran di mana kita merancang pembelajaran sosial emosional
dengan topik peran guru sebagai teladan pada mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10. Jadi Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di contoh jurnal pembelajaran yang kami siapkan, ini adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 10, juga bisa ditambahkan dengan sekolah ya Bapak Ibu, misalkan di SMP maupun di SMA. Kemudian bagian bawah kita mulai dengan latar belakang masalah. Jadi silahkan Bapak Ibu tuliskan latar belakang dari masalah yang menyebabkan Bapak Ibu memilih topik ini. Jadi seperti contoh yang kami tuliskan pada latar belakang masalah di jurnal pembelajaran ini. Jadi kami merancang pembelajaran sosial emosional yang terintegrasi dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan fokus pada peran guru sebagai teladan menjadi sebuah urgensi untuk menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan relevan Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan latar belakang. Lanjut, kita buat berkaitan dengan konsep pembelajaran sosial emosional, kemudian konsep peran guru sebagai teladan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan materi yang terdapat pada topik modul yang kedua. Jadi berkaitan dengan pengertian pembelajaran sosial emosional seperti apa, kemudian bagaimana pengertian peran guru sebagai teladan, itu juga bisa dituliskan Bapak Ibu. Kemudian setelah pengertian, silahkan Bapak Ibu tuliskan dengan tujuan dari pembelajaran sosial emosional dan tujuan peran guru sebagai teladan dalam pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Kemudian silahkan Bapak Ibu lanjutkan dengan menuliskan apa yang menjadi tantangan. Kemudian Bapak Ibu, baru kita lanjut pada bagian berikutnya, yaitu rancangan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak Ibu, berkaitan dengan rancangan pembelajaran ini, silahkan Bapak Ibu pertama tuliskan identitas dari modul ajar atau RPP yang digunakan. Kemudian disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, mulai dari capaian pembelajaran, kemudian lanjut kepada tujuan pembelajaran atau TP ya Bapak Ibu. Kemudian alur tujuan pembelajarannya sampai dengan bagaimana proses asesmen, baik itu asesmen awal, diagnostik, dan asesmen formatif dan asesmen sumatifnya Bapak Ibu. Setelah itu baru kita masuk kepada kegiatan pembelajaran, mulai dari pendahuluan Bapak Ibu, bagaimana sintak-sintaknya. Ini sudah sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian masuk pada inti Bapak Ibu. Setelah itu lanjut kepada bagian penutup ya Bapak Ibu. Kemudian apabila Bapak Ibu sudah mencantumkan rancangan, bisa menambahkan dengan bagian tanda tangan ya, lembar pengesahannya, mulai dari tangan Bapak Ibu sampai dengan mengetahui kepala sekolah ya Bapak Ibu. Jadi kepala SMA maupun kepala SMP, termasuk juga kepala sekolah di sekolah dasar ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan. Dan bagian berikutnya dari rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu buat, bagaimana kesimpulan. Kemudian yang paling penting Bapak Ibu ya, setelah rancangan pembelajaran ini adalah bagian refleksi Bapak Ibu. Jadi banyak sekali peserta PPG Kurikulum tahun 2025 yang mendapatkan penolakan atau diminta untuk merevisi jurnal pembelajaran karena berkaitan dengan refleksi ini kurang dari 300 karakter ya Bapak Ibu. Jadi mohon disesuaikan Bapak Ibu terkait dengan refleksi ini. Jadi refleksi diri, dan yang paling penting berikutnya adalah umpan balik dari rekan sejawat ya Bapak Ibu. Jadi silahkan bisa menggunakan umpan balik secara langsung, bisa juga dengan menggunakan umpan balik yang disampaikan lewat media sosial. Jadi cantumkan foto dari rekan sejawat Bapak Ibu, kemudian seperti apa komentar dan sarannya. Jadi dalam jurnal pembelajaran ini ada 3 rekan sejawat yang menyampaikan umpan balik ya Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Jadi berdasarkan refleksi diri dan umpan balik dari rekan sejawat, maka bagaimana rencana tindak lanjut dari Bapak Ibu? Silahkan dituliskan. Dan yang terakhir adalah
dokumentasi Bapak Ibu. Jadi misalkan dokumentasi sedang berdiskusi mengenai implementasi dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan kolaborasi dan keterampilan berelasi ya Bapak Ibu. Setelah itu ada dokumentasi berkaitan dengan perwakilan kelompok mempresentasikan rancangan yang sudah dibuat. Ini melatih kepercayaan diri dan kemampuan berkomunikasi, termasuk bagaimana dokumentasi berinteraksi aktif dengan siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian kita memfasilitasi diskusi dan memberikan bimbingan. Ini menunjukkan bagaimana guru sebagai teladan dalam praktek pengajaran. Baik Bapak Ibu guru hebat peserta PBG tahun 2025, itu tadi berkaitan dengan sistematika dan penulisan untuk jurnal pembelajaran modul yang kedua. Ini modul sudah sesuai dengan pedoman. Kami meyakini bahwa modul ini akan cepat divalidasi seperti modul pertama yang sudah kami bagikan pada video sebelumnya. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan template dari modul jurnal pembelajaran modul yang kedua ini, Bapak Ibu bisa dicermati pada link deskripsi video ini. Itu bisa Bapak Ibu gunakan sebagai acuan dan referensi Bapak Ibu dalam membuat jurnal pembelajaran modul yang kedua. Jadi bisa disesuaikan dengan mata pelajaran dan disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu bertugas. Baik Bapak Ibu, demikian video berkaitan dengan cara membuat jurnal pembelajaran di modul yang kedua. Semoga Bapak Ibu diberikan kelancaran sampai dengan tahap akhir. Sekali lagi, tetap dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, share, sehingga banyak peserta PBG mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Tetap semangat belajar Bapak Ibu, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.